Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan kedua, yakni tentang Al-Kindi, ya, pemikiran Al-Kindi, bagaimana ada 3. Yang pertama tentang biografinya, yang kedua adalah seputar warisan intelektual atau karya-karyanya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemikirannya, filsafatnya Al-Kindi. Kemudian yang pertama masuk kepada biografinya. Jadi Al-Kindi nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Dia sebagai filsuf besar Islam yang hidup pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, ya. Masa hidup tahun 809 Masehi dan wafat 873 Masehi. Dari suku Kindah, sebuah suku besar di Arab Selatan. Ini sekilas tentang potret biografi. Kemudian Al-Kindi ini mulai setting belajarnya, studinya. Al-Kindi belajar di kota Basra, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pergumulan intelektual dunia. Namun demikian kemudian ia menamatkan studinya di Baghdad, di kota yang kini menjadi ibu kota Irak modern tersebut. Al-Kindi berkenalan dengan para pembesar Abbasiyah seperti Al-Ma'mun dan Al-Mutasim. Kemudian lalu Al-Kindi diangkat menjadi guru pribadi Ahmad, putra dari Al-Ma'mun, yang darinya ia memperoleh dukungan kuat untuk melahirkan karya-karya besar di bidang ilmu pengetahuan. Masih background atau setting biografi dari Al-Kindi. Al-Kindi banyak melahirkan karya-karya di bidang filsafat, di bidang matematika, agama, astronomi, logika, bahkan tentang kedokteran sekalipun. Nah, kita masuk pada tentang warisan intelektual Al-Kindi, ya, atau karya-karya Al-Kindi. Yang pertama adalah Al-Falsafatul Ula atau filsafat pertama. Yang kedua adalah Risalah fi Masail Su'ila min Ahwalil Kawakib, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan planet. Kemudian Risalah fi Matroh As-Sur'a, tentang proyeksi sinar. Kemudian yang berikutnya adalah Risalah fi Idah ila Tulju Al-Kawakib, tentang penjelasan sebab gerak ke belakang planet-planet. Sepertinya menjadi kitab yang paling terkenal dari Al-Kindi itu adalah Al-Falsafatul Ula. Ini kitab memperkenalkan filsafat dari tradisi Yunani ke tradisi Arab. Ini luar biasa, butuh perjuangan yang luar biasa untuk memperkenalkan filsafat di dunia Islam Barat, gitu. Di dunia Islam, terutama Arab, gitu. Oke, masuk ke pemikiran filsafat Al-Kindi. Ada 4 paling tidak. Pertama adalah konsep etika, yang kedua adalah talfik, yang ketiga adalah tentang jiwa, dan yang terakhir adalah tentang moral. Ini secara garis besar, ya, tentang bagaimana pemikirannya Al-Kindi tentang etika, tentang talfik, integrasi agama dan filsafat, kemudian jiwa dan moral. Oke. Secara umum seperti ini. Tentang etikanya, dia melihat ada bagaimana cara untuk mematikan hawa nafsu, gitu ya, itu berkaitan dengan etika. Jadi ketahuilah bahwa ada Al-Kindi meliputi tentang etikanya, tentang kebijaksanaan, keberanian, dan kesucian. Oke. Kemudian tentang talfik, ya, integrasi agama dan filsafat. Ini saya kira tidak ada masalah karena agama dan filsafat itu mempunyai atau mempunyai masing-masing saling melengkapi, gitu. Tentang jiwa dan kemudian moral. Nah, jadi itu secara umum seperti itu. Jadi pemikiran dari Al-Kindi. Baik, berikutnya selesai kita materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.